Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Begitu banyak pilihan untuk STB televisi digital yang tersedia di pasaran lokal kita, baik online maupun offline. Tentunya dengan berbagai macam harga dan berbagai macam fitur yang ditawarkan. Nah, kali ini kita kedatangan satu lagi STB televisi digital, di mana ini harganya cukup terjangkau ya, di bawah 120.000 sepertinya ini, yaitu Huangmi HM573. Seperti biasa, untuk link pembelian terbaik nanti akan kita sertakan di deskripsi video. Untuk boxnya atau dusnya warna dasarnya itu adalah putih, kemudian ini adalah gambar dari STB itu sendiri, dan berbagai macam fitur yang tersedia atau yang terdapat pada STB ini, di mana untuk resolusinya itu adalah Full HD 1080p, sudah ada fitur EWS-nya, EPG, LCN, Wi-Fi, dan ada juga port USB. Dan untuk fitur-fitur yang lain nantinya akan kita coba gali lebih dalam. Pastinya untuk STB ini dia sudah ada SNI ya. Jadi bagi teman-teman yang sedang mencari STB televisi digital yang sudah ada standar nasional Indonesianya, maka ini merupakan salah satu pilihan yang tepat dengan harga yang hemat. Daya yang dibutuhkan di sini tertulis adalah 14 watt. Namun untuk memastikan nanti akan kita coba tes supaya kita tahu realnya itu adalah seperti apa daya yang dibutuhkan. Baik, selanjutnya akan kita buka, kita lihat kelengkapan apa saja sih yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Jadi inilah kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Seperti biasa kita mendapatkan user manual. User manualnya ini ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi sangat memuaskan atau sangat memudahkan bagi kita pada saat membacanya. Dan ini juga tertulis ya kelengkapan apa saja yang kita dapatkan dalam paket penjualan, listnya atau daftarnya ada di bagian ini. Untuk kartu garansi, ada kartu garansinya di dalam buku petunjuknya ini juga. Di mana untuk produk ini bergaransi selama 1 tahun sejak tanggal pembelian. Namun sayang saja sih jika saya perhatikan di sini tidak terdapat alamat service centernya. Jadi ini agak terkendala juga ya di saat kita akan melakukan klaim garansi, mengirimnya tuh harus kemana. Lalu selanjutnya kita juga mendapatkan kabel RCA sama seperti STB televisi digital yang lainnya. Namun kita tidak mendapatkan kabel HDMI. Nah, kita juga mendapatkan yaitu baterai AAA sebanyak 1 pasang ya. Dan lagi-lagi ini kualitasnya adalah kualitas yang biasa saja. Saya khawatir sih dengan menggunakan baterai bawaan ini bisa mengakibatkan kebocoran sehingga remote-nya menjadi rusak. Untuk remote control dari Huangmi adalah seperti yang terlihat. Nah, ini bisa kita perhatikan secara desain model kurang lebih hampir sama seperti STB televisi digital kebanyakan. Quality build up, bahannya ini terbuat dari plastik. Namun ini merupakan plastik yang cukup solid sih menurut saya. Kemudian begitu juga dengan tombol-tombolnya cukup nyaman untuk harga di 120 ribuan. Jadi tidak terlalu empuk ya, berasa seperti kita menekan tombol pada remote control. Ya kurang lebih ini sangat bagus ya. Dan ini sepertinya untuk keluhan sih, keluhannya itu keluhan yang minor-minor saja. Nah, ini juga tidak terdapat fitur infrared learning function-nya. Jadi teman-teman nggak bisa menjadikan remote control ini sebagai remote control pengganti dari televisi. Nah, ini merupakan kelengkapan tombolnya, dapat diperhatikan adalah seperti ini. Kemudian untuk baterai pastinya dia menggunakan 2 buah baterai AAA. Dan selanjutnya ini adalah STB dari Huangmi HM573. Material terbuat dari metal, kemudian pada bagian front panel desainnya adalah seperti yang terlihat. Tombol-tombol cukup lengkap ya, ada tombol OK, kemudian tombol panah kiri kanan, tombol plus minus ada. Kemudian selanjutnya ada juga tombol power dan juga tombol menu. Kemudian di bagian sisi depan ini juga terdapat 1 buah port USB. Nah, ini adalah LED display. Terdapat tulisan Huangmi HM573 di posisi bagian kanannya. Kemudian pada sisi bagian atas seperti yang terlihat terdapat ventilasi udara, jumlahnya cukup banyak, ukurannya pun juga cukup besar. Lalu di bagian samping kanan dan di bagian samping kiri juga terdapat ventilasi udara, termasuk pada posisi bagian bawahnya juga terdapat ventilasi udara. Harusnya sih sirkulasi udaranya menjadi lancar sehingga tidak akan mengakibatkan overheat atau panas yang berlebihan. Nanti untuk memastikan akan kita ukur panasnya. Dan ini merupakan pada posisi bagian belakang terdapat banyak port. Di mana di sini ada port koaksial dan ini adalah untuk televisi tabung tentunya. Bisa juga dipakai untuk televisi LED ataupun LCD yang memiliki port RCA sebagai input. Kemudian ada juga port HDMI dan port USB. Total untuk port USB ini
kita mendapatkan sebanyak 2 buah, di bagian depan 1 dan di bagian belakang ini adalah 1. Namun nanti akan kita coba tes juga ya, apakah STB ini juga mendukung menggunakan USB hub, sehingga ketersediaan port bisa kita tambahkan lebih daripada 2. Kemudian ini adalah port untuk antena. Untuk antena ini disesuaikan saja dengan lokasi ya. Bisa saja menggunakan antena indoor ataupun outdoor. Nah, untuk antena nanti tinggal dimasukkan saja ke port RF in. Sementara jika ingin dipasangkan satu antena untuk 2 STB, maka nanti bisa dipasangkan di RF loop, adalah seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan coba lihat ya berbagai macam fitur yang terdapat pada STB ini. Semoga saja sih ini worth it ya untuk dibeli. STB ini cocok untuk televisi tabung dan LED maupun yang sejenis dengan input RCA dan HDMI. Kualitas gambar tajam, komposisi warna seimbang dengan resolusi maksimal 1080p Full HD, mendukung tatanan Dolby Audio. Agar fitur double audio berjalan lancar, jangan lupa untuk men-set submenu digital audio ke bypass. Pastikan juga televisi dan atau perangkat audio yang digunakan mendukung. Berikut spesifikasi Huangmi HM573. STB ini memiliki 2 port USB, satu pada posisi depan dan satu lagi pada posisi bagian belakang. Dapat digunakan untuk memasang piranti untuk akses ke jaringan internet dan media penyimpanan seperti flash disk ataupun hard disk. Jika port USB yang tersedia dirasa masih kurang, maka dapat ditambahkan dengan menggunakan USB hub. Dalam pengujian, kita memasangkan 2 flash disk pada USB hub tersebut saat mengakses file video dan lainnya berjalan lancar. Front panel dilengkapi dengan tombol operasi yang sangat lengkap. Tanpa menggunakan remote control pun STB ini masih tetap dapat digunakan. LED display terlihat elegan, terletak di posisi berdekatan dengan port USB, dilengkapi dengan lampu indikator lock sinyal dan standby. Ventilasi udara didesain dengan sangat baik sekali, sehingga sirkulasi udara cukup lancar. Pada suhu ruangan 27,8 derajat Celcius, menyala selama kurang lebih 1 jam, suhu STB ini berada pada 47,1 derajat Celcius, lebih tinggi dibandingkan dengan STB Aoyama dan Mito STB 100. Untuk menjaga performance dan lifetime atau usia pemakaian, disarankan untuk menggunakan cooling pad atau kipas pendingin. Beberapa pilihan terbaik dapat dilihat pada link yang terdapat di pojok kanan atas. Tidak ada delay pada respon remote control, nyaman untuk digunakan. Tombol shortcut yang tersedia adalah tombol-tombol yang pada umumnya kita temui pada remote control STB T2 lainnya. Proses booting cukup cepat, tidak perlu menunggu lama, dengan tampilan GUI berupa tulisan Huangmi dengan background berwarna putih. Petinggi Partai PDI Perjuangan. Tampilan user interface merupakan ciri khas dari STB dengan menggunakan chipset Gochin pada umumnya. Informasi yang ditampilkan lengkap termasuk informasi bor. Pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal dilihat dari persentasenya hampir sama dengan CBM81TH dan Tanaka Sniper merah putih. Tidak ada masalah dengan tuner, semua MUX dapat di-lock dengan baik, termasuk MUX Viva Group yang powernya kecil di lokasi saya. Perlu diketahui antena yang digunakan adalah antena biasa saja, yaitu push on, dengan sudah dicabangkan ke 4 televisi dengan menggunakan CATV. Untuk CATV terbaik dapat dilihat pada link di pojok kanan atas video ini. Berikut perbandingan pembacaan sinyal dengan STB lain dengan menggunakan chipset yang sama. Walaupun terdapat perbedaan, namun bisa dikatakan untuk keempat STB tersebut kepekaan sinyal sama saja dengan menggunakan antena yang sama di lokasi saya, hanya berbeda di pembacaan sinyal saja. Berbeda dengan STB chipset Sunplus, di mana audio terjadi over volume sehingga suara menjadi pecah. Pada STB ini aman, audio jernih di saat memutar video. Selain itu, kualitas gambar pun juga tajam. Perpindahan channel lancar, di mana terdapat freeze atau layar membeku di saat perpindahan channel. Namun hal tersebut bukan berarti delay. Untuk sebagian STB untuk mod perpindahan ini terdapat pilihan mod black screen dan freeze. Untuk channel tertentu yang sering ditonton maka dapat dimasukkan ke dalam kelompok favorit. Terdapat pilihan sebanyak 32 kelompok. Nama kelompok favorit tersebut dapat di-rename sesuai dengan keinginan pengguna. Channel juga dapat diurutkan dan namanya juga dapat untuk diganti. Menariknya untuk channel tertentu dengan alasan keamanan jika diinginkan maka dapat untuk di-lock, sehingga untuk menontonnya harus memasukkan kata kunci sesuai yang sudah kita tentukan. Sama dengan STB yang lain, STB ini juga dilengkapi dengan fitur EPG. Jika tersedia, fitur ini memudahkan bagi kita untuk melihat susunan acara, termasuk sinopsis tayangan yang akan ditonton. Dengan fitur record dan time save, maka kita dapat merekam tayangan tertentu dan mempost tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk ataupun hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. Untuk melihat dan memutar file hasil rekaman tersebut, maka dapat menekan tombol PVR pada remote control, atau masuk ke menu lalu pilih USB, selanjutnya pilih PVR media.
Sekarang kita masuk ke tampilan menu dan akan kita bahas satu persatu untuk fitur-fitur pentingnya saja. Untuk pilihan bahasa, kita pilih bahasa Inggris. Perlu diketahui juga terdapat pilihan bahasa Indonesia. Desain tampilan menu sama persis seperti STB Fleco MX-Q Pro dengan tampilan GUI klasik. Tampilan GUI seperti ini juga dapat ditemukan pada STB lainnya dengan chipset yang sama. Salah satunya adalah STB Inti GX6701. Pada menu program terdapat submenu Channel Edit, berfungsi untuk manajemen channel, seperti untuk mengurutkan dan lain-lain. Lengkapnya silakan klik link yang terdapat di pojok kanan atas. Berbeda dengan kebanyakan STB TV digital lainnya, di mana EPG tidak tersedia di pilihan submenu. Pada STB ini terdapat pilihan program guide. Submenu ini identik dengan EPG. Terdapat option LCN dan ACU. LCN berfungsi untuk mengurutkan channel secara otomatis sesuai dengan urutan yang telah diberikan pada MUX, dan ACU jika di-on-kan, maka apabila terjadi perubahan channel pada MUX, jumlah channel akan berubah secara otomatis tanpa harus di-scan ulang. Pilihan volume scope berfungsi untuk pengaturan volume. Terdapat dua pilihan, yaitu global, di mana volume disamaratakan untuk semua saluran yang tersedia, dan channel untuk pengaturan volume yang berbeda untuk masing-masing saluran. Nah, ini yang tidak banyak diketahui oleh banyak pengguna, yaitu opsi power on play. Jika di-off-kan di saat listrik mati dan menyala kembali, maka STB akan berada di kondisi standby, artinya tidak langsung menyala, dan sebaliknya jika di-on-kan. Pilihan picture berisikan pengaturan untuk aspek rasio, resolusi, dan beberapa pengaturan lainnya. Kecerahan LED display dapat diatur dengan 3 tingkatan pilihan pada opsi panel setting. Pada menu search atau pencarian, pastikan pilihan search mode adalah DVB T2. Pencarian dapat dilakukan secara otomatis dan manual. Agar waktu pencarian cepat, pastikan pilihan country adalah Indonesia. Sementara untuk antena power atau daya antena, jika diaktifkan maka akan berikan tegangan sebesar 5 volt. Pastikan antena yang digunakan mendukung, jika tidak maka sinyal akan zonk atau 0%. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, STB ini mendukung EWS sebagai peringatan dini di saat terjadi bencana alam. Agar berfungsi baik, pastikan masukkan location code atau kode pos sesuai dengan lokasi masing-masing. STB ini dapat diatur untuk menyala dan mati sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pengaturannya terdapat pada menu time lalu pilih power on off. Silahkan masukkan waktu menyala pada power on dan waktu mati pada opsi power off. Perlu diketahui fitur ini tidak semua STB memilikinya. Menu option merupakan pengaturan untuk bahasa, subtitle, dan audio. STB ini mendukung Dolby Audio, walaupun harganya murah dan bukan berasal dari merek yang terkenal. Pilihan sistem berisikan banyak pilihan untuk pengaturan STB ini. Berikut pilihan pengaturan yang tersedia. Untuk mengembalikan ke setelan pabrik, maka dapat memilih factory reset dengan kata sandi 0 sebanyak 6 kali. Software upgrade adalah untuk upgrade firmware. Dibutuhkan agar STB berada pada performa terbaiknya. Dapat dilakukan melalui USB upgrade dan net upgrade. Untuk net upgrade jika tersedia dan sudah terkoneksi ke internet, maka upgrade firmware dapat dilakukan. Sebaiknya menggunakan UPS untuk menghindari listrik mati yang dapat mengakibatkan kerusakan. Network setting merupakan pengaturan untuk akses ke jaringan internet dengan pilihan koneksi menggunakan USB Wi-Fi dongle chipset MT atau RT. Tidak mendukung USB LAN Ethernet adapter, USB modem, dan USB tethering menggunakan kabel data smartphone. Nah, ini yang tidak banyak diketahui oleh banyak pengguna, yaitu opsi power on control. Berfungsi untuk mengatur kondisi STB saat pertama kali dialiri arus listrik. Terdapat 3 pilihan, yaitu power on, standby, dan last state. Menu USB berfungsi untuk pengaturan sebagai media player, seperti untuk memutar video favorit yang tersimpan pada flash disk ataupun hard disk. Juga terdapat pengaturan PVR management untuk record dan time shift. Huangmi HM573 tidak mendukung kodek HEVC H265, namun mendukung Dolby Audio dan subtitle SRT. Berikut perbandingan kualitas audio video STB ini dibandingkan dengan STB Matrix Apple DVB-2 IP dan STB Inti GX6701. Selain itu juga terdapat pilihan menu internet, Apple, dan DLNA. Opsi internet berisikan aplikasi weather untuk melihat perakiraan cuaca, RSS untuk update berita terkini, dan aplikasi streaming IPTV. Submenu Apple berisikan aplikasi streaming yang didukung seperti YouTube, YouTube Kids, WeTV, dan TikTok. Fitur search atau pencarian YouTube dapat digunakan, sehingga pengguna dapat mencari konten sesuai dengan yang diinginkan. YouTube berjalan lancar. Sayangnya walaupun resolusi sudah disetting ke 1080p, tetap saja resolusi maksimal adalah 720p saja.
Sementara untuk WeTV dan TikTok, pengguna dapat login dengan menggunakan akun masing-masing. STB ini juga mendukung fitur DLNA DMR, di mana pengguna dapat memutar file multimedia seperti video pada smartphone, namun layarnya dipindahkan ke televisi. Lengkapnya silakan klik link yang terdapat di pojok kanan atas. Huangmi HM573 merupakan salah satu STB low watt. Untuk daya listrik maksimal yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala hanya 4,4 watt saja dan 0 watt dalam kondisi standby. Jadi aman walaupun colokan tidak dicabut di saat tidak digunakan. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. STB Huangmi HM573 selain sebagai STB TV digital juga dapat digunakan sebagai perangkat streaming, mendukung Dolby Audio dan subtitle SRT. Walaupun suhu cukup tinggi, dapat diatasi dengan menggunakan cooling pad atau kipas pendingin, tuner sensitif, dan koneksi ke internet dapat menggunakan USB Wi-Fi dongle. Kualitas gambar tajam, terdapat 2 port USB, dan masih dapat ditambahkan dengan menggunakan USB hub. STB ini layak dijadikan sebagai salah satu referensi STB low budget dengan fitur melimpah. Baik, demikianlah video review ini. Semoga bermanfaat. Jika suka, silakan tekan tombol like. Jika tidak, silakan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.